Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali pada akhir minggu ini. Kita syukuri pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dan kiranya kasih setianya yang kekal tercurah atas kita. Dialah yang mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita dan menguatkan kita di dalam setiap pergumulan kita masing-masing. Kita sambut firman Tuhan di minggu ke-18 setelah Trinitatis, dan marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa yang mengasihi kami. Pada hari ini kami dengan sukacita ingin bersekutu denganmu melalui firman-Mu ini. Roh Kuduslah yang menerangi hati dan pikiran kami, dan kiranya firman-Mu ini berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, sempurnakanlah doa kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Tentu kita sudah sering mendengar ungkapan yang berbunyi, kecil itu indah. Kalimat yang sangat singkat ini sering dipergunakan untuk menunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang simpel dan sederhana, namun berkesan, bermakna, bermanfaat, dan menyenangkan perasaan. Ungkapan yang hampir sama juga barangkali tidak asing bagi kita, yaitu kecil-kecil cabai rawit. Kalimat ini dipergunakan untuk menunjuk kepada seseorang yang walaupun tidak begitu menonjol, tidak begitu menarik perhatian, akan tetapi keahlian dan kemampuannya di luar dugaan, di luar perkiraan dan mengejutkan. Artinya, walaupun kita memandang dan menilai yang bersangkutan biasa-biasa saja, ternyata dia hebat juga, menggigit dan terengginas. Itulah dua contoh yang menjelaskan bahwa si kecil tidak selalu remeh dan sepele. Justru dari yang kecil itu, kejutan bisa muncul dan keindahan bisa lahir. Sayangnya, dalam kenyataan di zaman ini, kisah itu adalah kisah minoritas di tengah kisah-kisah besar dan hebat yang dilahirkan oleh orang-orang besar di dunia ini. Orang tidak begitu tertarik pada yang kecil, sebab hal itu bertentangan dengan kecenderungan naluriah manusia. Kecenderungan naluriah manusia adalah ingin besar, ingin mendapat yang besar, dan ingin diperlakukan sebagai orang besar. Begitulah sifat kita manusia yang berdosa ini bila kita telanjang, dan bila kita semua menanggalkan topeng yang ada di wajah kita. Tuhan Yesus tidak menyalahkan aspirasi manusia yang ingin menjadi besar. Sama sekali tidak. Akan tetapi, cara-cara manusia mencapai kebesaran sungguh berbeda dengan resep yang dimiliki oleh Yesus. Resep yang ditawarkan Yesus memang rada aneh bila hanya didengar sekilas, tetapi resep itu paten dan mujarab. Itulah yang akan kita telaah melalui khotbah minggu pada tanggal 11 Oktober tahun 2020 sebagaimana tertulis di Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-45 dengan topik kepemimpinan yang menghamba. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Judul perikop, permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya
menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada 4 hal pokok yang dapat kita sarikan dari nats khotbah ini. Yang pertama, pemahaman yang salah tentang kerajaan Allah. Murid-murid Yesus gagal paham tentang kerajaan Allah. Mereka memahami bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan duniawi, di mana Yesus akan bertahta menjadi raja atas Israel dan akan menduduki singgasananya di Yerusalem. Bahkan gagal paham itu sebenarnya sudah menular ke sebagian besar masyarakat pada waktu itu. Mereka memahami dan mengharapkan bahwa Yesus adalah satria peningit yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Gagal paham itulah juga yang menjebak murid-murid Yesus, sehingga mengartikan bahwa seluruh pekerjaan Yesus adalah dalam rangka membangun kebesaran dirinya. Dan jika sudah tiba waktunya, maka tahta kerajaan akan didapatkan. Dan apabila Yesus menjadi raja, maka status pembesar dan jabatan penting pun pastilah dalam genggaman murid-murid Yesus. Yang kedua, Yakobus dan Yohanes berambisi menjadi orang yang terbesar dan paling dekat dengan Yesus. Ambisi untuk menjadi yang terbesar pernah menyeret murid-murid Yesus masuk ke dalam pertengkaran yang sengit. Markus pasal 9 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Melihat pertengkaran itu, Yesus memberikan pengajaran perihal siapa yang terbesar di antara mereka. Akan tetapi, ternyata murid-murid Yesus tetap menyimpan ambisi di hati mereka masing-masing. Dan itu terbukti dari permintaan Yakobus dan Yohanes kepada Yesus, agar kelak mereka mendapat tempat terhormat, menjadi orang yang paling dekat dengan Yesus ketika Yesus sudah duduk bertahta di kursi kemuliaannya. Yesus mengetahui apa yang ada di hati murid-muridnya, dan kemudian Yesus meluruskan pemahaman yang salah tersebut. Yang ketiga, tahta kemuliaan Yesus berada di surga. Yesus menjelaskan bahwa tahtanya bukan di kerajaan dunia yang fana, melainkan di surga yang kekal. Untuk memperoleh tempat di surga, tidak bisa diatur-atur, tidak bisa dengan upaya persekongkolan manusia, dan tidak bisa berdasarkan kedekatan keluarga. Surga yang kekal adalah semata-mata anugerah dari Allah Bapa, sebagaimana dikatakan di ayat 38, bahwa jalan kemuliaan itu adalah jalan salib, jalan penderitaan. Sehingga apabila kita menjadi pengikut Yesus yang setia, haruslah siap memikul salib, siap menderita. Yang keempat, untuk menjadi yang terbesar, jadilah hamba bagi sesama. Yesus mengakhiri pengajarannya dengan mengatakan, supaya murid-murid Yesus meneladani sang guru yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan demikian, apabila ingin menjadi yang terbesar, maka harus bersedia menjadi pelayan bagi yang lainnya. Itulah rahasia kebesaran di dalam kerajaan Allah. Tidak untuk mendapatkan pelayanan, melainkan untuk melayani. Tidak untuk menjadi tuan atas pelayan, melainkan menjadi pelayan atas Tuhan. Dan untuk menjadi pelayan, paling tidak dibutuhkan sikap yang rendah hati. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, bagaimana kita mengaplikasikan pengajaran Yesus ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Marilah kita renungkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kuasailah diri. Pastikan bahwa ambisimu adalah untuk melayani. Banyak orang yang menghancurkan hidup orang lain dan bahkan hidupnya sendiri karena ambisi untuk berkuasa dan menggapai kebesaran. Dalam sejarah peradaban manusia, sudah begitu banyak darah yang tertumpah dan hati yang hancur akibat ambisi seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan kekuasaan dan kebesaran. Segala cara dan motivasi untuk meraih kebesaran dan kekuasaan, jika itu tidak bertujuan untuk melayani sesama, adalah kekuasaan yang melayani iblis. Di dalam kekristenan hanya ada satu ambisi yang berkemenangan, yaitu ambisi untuk mengabdi.
Yang kedua, jadilah hamba yang bernilai. Prinsip menjadi yang terbesar dalam konsep pengajaran Yesus adalah menjadi hamba bagi sesama. Oleh karena itu, nilai seorang hamba diukur dari apakah dia menjadi pelayan bagi sesama atau tidak. Secara khusus bagi para pelayan yang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, marilah kita menyadari bahwa sebagai hamba Tuhan, kita tidak bekerja untuk diri sendiri, melainkan bekerja untuk Tuhan. Apakah para hamba Tuhan sudah setia melayani Tuhan? Bukankah pertikaian di gereja sering dipicu oleh sebagian hamba Tuhan yang berebut kuasa dan kebesaran? Bukankah atas nama agama, justru para hamba Tuhan banyak yang berusaha mengkapitalisasi kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri? Jangan-jangan sebagian besar hamba Tuhan sudah memperalat agama dan jabatannya untuk mendapatkan kesenangan duniawi dan melupakan jemaat yang tertindas dan tidak berdaya. Bukankah Yesus adalah korban kesewenang-wenangan dari imam Farisi demi nama agama? Dan yang ketiga, jadilah hamba, jangan menjadi tuan. Yesus mengkritik dan menentang penguasa yang memerintah dengan sewenang-wenang dan dengan tangan besi menindas rakyat yang dipimpinnya. Penyakit penguasa yang menindas ini dilawan oleh Yesus dengan konsep bahwa pemimpin haruslah menjadi pelayan untuk semuanya. Fakta masa kini, pemimpin yang berkarakter melayani sangatlah langka. Bahkan kalau ada pemimpin yang dengan tulus melayani rakyat yang dipimpinnya, itu dianggap aneh dan dituduh melakukan pencitraan. Bahkan di lingkungan kehidupan gereja, para hamba Tuhan sudah lazim berperilaku dan diperlakukan sebagai tuan. Di lingkungan gereja sudah lazim pelayan duduk di sofa, sedangkan yang dilayani duduk di kursi plastik. Di jamuan makan gereja, hamba harus duluan makan. Lauknya juga ekstra spesial, sementara yang dilayani makan nasi rames. Itulah potret hamba Tuhan masa kini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mengakhiri khotbah ini, marilah kita renungkan kembali pengajaran Yesus ini. Pengajaran Yesus ini tidaklah mengada-ada. Dia sudah membuktikannya untuk kita. Selamat memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.